Shalom saudaraku, selamat sore semua. Jumpa lagi dengan kami dari CWM 7 TV dalam acara Renja atau Renungan Senja. Renungan Senja ini dibuat untuk membahas kembali firman Tuhan yang dikhotbahkan dalam ibadah minggu, di mana hari Minggu yang lalu saudaraku, firman disampaikan oleh hambanya Evangelis Lydia Supriyonggo Santoso yang berjudul Bagaimana Respon Menentukan Kemenangan. Saya kemarin sudah membahas renja pertama, bagaimana respon Ayub lewat perkataannya membuat dia mengalami kemenangan kemudian. Nah, hari ini kita akan mendengar dari Ibu Lydia bagaimana respon Daud menghadapi musuhnya, sehingga respon positif ini saudaraku memberikan kemenangan di dalam kehidupan Daud. Mari Ibu Lydia, kemarin Ibu sudah sampaikan, mungkin bisa Ibu ulang kembali, jelaskan kembali apa respon positif daripada Daud dalam peristiwa apa. Sebelum itu kita sama-sama baca dulu ya saudara, di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-42 sampai ke-47. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Dan karena ia masih muda kemerah-merahan, elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi bahwa Israel mempunyai Allah." 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah ini saudara, kalau kita itu memandang remeh atau memandang hina tadi dikatakan ya, kepada Seperti Goliat iya, kepada orang lain, kita itu berarti sudah memposisikan dirinya kita itu kalah. respon yang nggak benar Dan kalah. dan kalah gitu ya. Dibilang menghina-hina tentara barisan Allah gitu Barisan ya. Israel. Bahkan dikatakan menghina sekali Daud itu, memang mukanya kemerah-merahan, Masih seperti muda. kayak apa ya, Anak remaja. anak remaja Pas, gitu ya. ya. Memang betul Daud itu Masih kecil remaja. dan belum ada pengalaman untuk berperang ya, sedangkan Goliat kan memang udah berkali-kali jobnya itu seperti itu gitu Jam ya, terbangnya berperang, sudah ya. hebat. Iya, makanya hati-hati ketika kita itu menghina atau merasa kecil musuh kita. Nah, disitulah Sudah sudah menyeluduk kekalahan tanda ya. lampu kuning gitu ya. Ya. Ketika Daud itu berespon yang positif, padahal itu belum pertempuran dimulai ya, ketika dia mengatakan, "Hari ini juga aku mendatangi dengan nama Tuhan semesta alam." Nah ini perkataan dalam nama Tuhan Yesus itu ya membuat seperti atmosfer ya. Ya, betul. Kita itu jadi Mengundang. kayak mengundang bala tentara surgawi yang tidak kelihatan. Yes, itu dia. Membawa kita itu satu step maju ya, untuk menang.
Dan kemenangan itu bukan berarti dalam arti fisik ya menang, tetapi kemenangan semangat. Ya. Tidak kecut, tidak tawa. Karena orang yang bersemangat jauh lebih hebat ya. Kalau dia masih ada semangat, ada harapan, dia akan ada kekuatan. Nah, ketika semangat itu besar, maka kita tuh melihat masalah jadi kecil. Yes. Ya kan? Ketika kekuatan kita itu dibangun oleh semangat, kita juga langsung wah berapi-api gitu, kayak dibakar. Iya. Inilah istilahnya satu step di depan Dan daripada musuh. iya. Pengetahuan daripada Daud ya tentang Tuhan menentukan sikapnya. Saudaraku, kadangkala ya banyak orang anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja ya, yang baca firman juga, tapi ketika ujian datang, masalah datang dalam kehidupannya, responnya persis kayak orang yang tidak percaya. Banyak yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan pasangannya, menyalahkan orang lain. Itu artinya, biarpun saudara bisa istilahnya kelihatan saudara pelayanan, tetapi sebenarnya ada yang tersembunyi di dalam. Itu sebabnya Tuhan mengatakan seperti ini. Makanan yang masuk ke dalam mulutmu tidak akan mencemarkan dirimu. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang mencemarkan engkau, yang membuat dosa. Karena itu isi hatimu. Jadi sebenarnya isi hati ini apa? Kalau isi hati kita mengandalkan pedang kita, kekuatan kita seperti Goliat tadi, jelas kita pasti kalah. Karena kuasa kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kemenangan itu ditentukan oleh pilihan, ucapan, tindakan. Nah, mari kita pilih seperti Daud ini. Dia begitu yakin, dia hanya mengambil batu kali sampai dihina dia gara-gara itu. Orang yang mengisi hidupnya dengan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, itu biasanya tidak peduli diejek, tidak peduli diledek, karena dia sendiri memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Nah itu dia. Bagaimana menurut Ibu spontanitas orang percaya? Ya, spontanitas orang percaya jika ada masalah. Bagaimana menurut pengalaman Ibu yang Ibu lihat, baik pengalaman Ibu sendiri, seperti apa? Ya, sering ya, mungkin saudara juga menjumpai ketika orang itu terkejut. Ya, Ada masalah. terkejut bunyi atau terkejut ada mendengar sesuatu berita yang tidak enak. Saudara dengar juga, spontanitas keluar apa coba mulutnya? Ada binatang-binatang, sekebun binatang, ya kan, apapun. Tetapi saudara juga melihat perbedaan antara orang yang kontennya itu oleh firman Tuhan ya. Malah kalau terkejut bilangnya, Tuhan Yesus tolong. Yes. Ya, seperti gitu ya. Nah ini adalah walaupun sepertinya nggak berarti ya, nggak mengubah keadaan, tetapi Tidak terlalu hebat kelihatannya. Tapi itu justru Respon. nama Tuhan Yesus itu sendiri yang dikatakan Daud ini ya kan, luar biasa, sudah Berkuasa. berperang sesungguhnya ya, membuat kita itu jadi terbentengi ya, seperti itu. Jadi respon kita itu juga bisa diarahkan. Amin. Betul, betul. Ini penting nih. Respon bisa diarahkan. Itu tergantung. Kalau kau mengarahkan hatimu kepada Tuhan, kalau datang masalah, maka yang keluar solusinya adalah iman. Iman kepada Tuhan. Tetapi seperti yang Ibu Lydia tadi katakan, jika kau hidup bermain-main dengan dunia kefasikan, kejahatan, perkataanmu, spontanitasmu, responmu pasti keluar seperti itu. Kau menganggap dirimu hebat, kaya, cantik, gagah, pintar. Kau berpikir itu yang membuat kau menang, maka siap-siaplah kalah. Tetapi meskipun kau orang kecil, mungkin kurang pendidikan, tidak terlalu cantik, tidak terlalu cakap, tidak terlalu hebat, tetapi jika engkau terus menghidupi firman Tuhan, menunjukkan hatimu kepada kekuatan Tuhan, mulutmu akan mengucapkan seperti kata Daud ini,
biar engkau tahu bahwa kemenangan bukan terletak terhadap kehebatan daripada pedang atau peralatan perang, tetapi supaya semua orang tahu. Jadi Tuhan senang kalau masyarakat, bangsa, umat mengenal Dia. Dia rindu, Tuhan itu rindu kita mengenal Dia. Maka Dia akan mencurahkan kekuatannya, kuasanya, mujizatnya kepada orang yang meresponi dengan benar, yaitu memanggil nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Masih ada lagi, Bu? Demikian saudaraku, respon yang positif yang dibawakan oleh Ibu Lydia dengan contoh Daud. Mari kita responi ya segala masalah yang ada dalam hidup kita, ya seperti Daud tadi. Jangan kecil imanmu kalau engkau merasa dirimu tidak memiliki apa-apa. Yang penting kau memiliki Tuhan. Tuhan bisa mengubah miskin menjadi kaya. Tuhan bisa mengubah yang gagah menjadi lemah. Tuhan bisa mengubah yang cakap menjadi kurang, atau yang kurang menjadi cakap. Nah, seperti itu saudaraku. Biarlah saudara merenungkan firman ini berkali-kali. Jangan putus asa kalau keadaanmu sedang lemah, sedang kurang. Andalkan Tuhan. Responi Tuhan dengan benar. Responi masalahmu dengan benar. Nah, jangan lupa saudara buka kembali ini di YouTube. Tuhan menghendaki kita menjadi saksi. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersaksi. Oleh karena itu dengan mudah saudara dengan 2 jari klik kembali di YouTube CBM7 TV. Dan saudara like, saudara subscribe, dan saudara share kepada banyak orang. Ini adalah renja kedua. Sampai jumpa besok pukul 5 jam yang sama, 5 sore, renja yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.